Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat di Bali berlangsung dari 3 hingga 20 Juli. Selama PPKM darurat yang telah berjalan 11 hari hingga Selasa 13 Juli 2021, sudah 4 kali Bali memecahkan rekor tambahan kasus. Pada 8 Juli jumlah kasus baru mencapai 577 kasus, 9 Juli dengan jumlah 674 orang, kemudian 10 Juli sebanyak 678 orang, dan 13 Juli mencapai 723 orang. Kematian juga mengalami kenaikan signifikan dengan rekor tertinggi sebanyak 22 orang pada 13 Juli 2021. Peningkatan kasus dan angka kematian akibat COVID-19 ini untungnya dibarengi dengan tingginya jumlah kesembuhan pasien COVID-19. Sayangnya, dari data Satgas Penanganan COVID-19 Bali, jumlahnya tidak lebih tinggi dari kasus baru. Meskipun dalam beberapa hari terakhir kesembuhan harian hampir 300 orang. Zona risiko Bali memburuk per data evaluasi 11 Juli 2021. Menurut peta risiko penyebaran COVID-19 nasional, terdapat 4 zona merah dan 5 oranye di Bali. Kondisi ini lebih buruk dibandingkan seminggu sebelumnya, hanya 1 zona merah dan 8 oranye. Badung berdasarkan evaluasi mingguan Satgas COVID-19 nasional per 4 Juli dikategorikan zona merah atau berisiko tinggi penyebaran virus corona. Untuk data terbaru, 4 zona merah di Bali adalah Badung, Jembrane, Tabanan, dan Buleleng. Dilihat dari data sepekan terakhir, kenaikan kasus dan kematian di keempat kabupaten ini memang cukup tinggi. 5 kabupaten kota sudah 9 minggu ini betah di zona oranye, yaitu Denpasar, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan Karangasem. Secara nasional, zona merah juga mengalami penambahan signifikan. Dari 96 kabupaten kota di pekan lalu bertambah menjadi 129 kabupaten kota atau 25,10%. Sementara untuk wilayah zona oranye atau risiko sedang sebanyak 294 kabupaten kota atau 57,20%, naik dari sepekan sebelumnya 293 kabupaten kota atau 57%. Zona kuning atau risiko rendah mengalami penurunan dari 109 kabupaten kota atau 21,21% menjadi 79 kabupaten kota atau 15,37%. Zona hijau atau tak ada kasus juga turun dari 15 kabupaten kota atau 2,92% ke 11 kabupaten kota atau 2,14%, dan zona hijau tak terdampak tetap 1 kabupaten atau 0,19%. Diah Dewi, Bali Pos melaporkan.